Saya mewakili suara dan perasaan antum semua, kecuali yang nggak normal, bahwa saya termasuk yang takut dengan perang. Antum takut tak? Takut? Normal. Saya takut perang dan benci. Benci ya, takut ya. Tapi kalau memang itu jalan satu-satunya yang dibukakan oleh Allah, satu di antara 7 terbesar dalam Islam ini adalah lari dari medan perang yang terbuka di depan matanya. Kalau memang itu jalannya, haram lari. Kalau itu yang terbuka, demi Allah, belum ada sejarah mengatakan umat Islam pernah bisa dikalahkan dalam medan perang. Demi Allah, walaupun kita nggak punya senjata. Saya berharap semoga ini tidak pernah terjadi. Amin. Tapi hadisnya begitu. Pada masa itu, jalan yang wajib kalian tempuh hanyalah jihad. Jihadnya ternyata banyak. Ada jihad pendidikan. Umat Islam harus masukkan anaknya ke sekolah-sekolah yang benar-benar dididik dengan agama. Sementara sekarang sudah ada program yang direncanakan untuk menghapuskan pelajaran-pelajaran agama dari sekolah-sekolah. Ada jihad ekonomi. Kemarin sudah direncanakan agar kita tidak berbelanja kecuali hanya ke warung-warung tetangga. Kan begitu kan? Ada program membuat supermarket 212. Sekarang ada program membuat bank Islam dan macam-macam lah. Ada jihad politik. Sudah resmi jihad politik kita sekarang sudah dinyatakan kalah. Sementara pihak yang menang sekarang ini sudah merasa jumawa. Persis seperti kaum Quraisy yang di Mekah merasa sudah menang karena sudah mempermalukan Nabi Muhammad dan para sahabat, ya. Padahal yang pihak yang benar adalah Rasulullah dan para sahabat. Sudah dipermalukan, berhasil diusir, keluar kamu. Panjang nih jihad-jihadnya, tapi kata Rasulullah, inna afdhala jihadikum ar-ribat. Jihad yang mampu mengalahkan musuh pada masa itu adalah jihad yang ada ribatnya. Apa itu jihad yang ada ribatnya? Ternyata satu-satunya kalimat ribat itu dalam fikih Islam hanya didapatkan di medan tempur. Kita angkat senjata karena musuh angkat senjata. Musuh tumpahkan darah kita, kita lindungi darah kita, kita jaga kehormatan kita, dan kita jaga agama kita. Dia angkat senjata, kita angkat senjata. Dia membunuh kita, kita bertahan dan kita membunuhnya. Antara kita yang terbunuh atau musuh yang terbunuh, di situ ada kalimat ribat. Jihad yang paling tinggi saat itu adalah ribat. Nah, kata Rasulullah, ternyata melalui jihad yang ada ribatnya ini, kamu akan mendapatkan kemenangan yang Allah janjikan. Allahu Akbar. Antum harus paham. Ternyata di akhir zaman ini kemenangan tidak akan didapatkan dengan demonstrasi-demonstrasi. Kemenangan tidak akan didapatkan hanya dengan kunut nazilah, dengan doa dan doa. Walaupun itu sangat-sangat diperlukan dalam perjuangan ini. Kemenangan ini tidak akan didapatkan dengan seminar-seminar. Kemenangan ini tidak akan pernah didapatkan dengan jihad ekonomi, dengan jihad pendidikan, jihad media, jihad IT. Tidak akan didapatkan kemenangan pakai itu. Tapi itu diperlukan. Karena buktinya kita kalah semua. Ternyata jihad yang akan mengantarkan umat Islam pada janji Allah, surat An-Nur ayat 55, dan di dalam hadis dari Imam Ahmad ini adalah jihad yang ada perangnya. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ini akan terjadi serentak di seluruh dunia. Allah. Jika begitu Ustaz, apakah berarti ada peluang bahwa berarti ke depan kita akan menempuh jalur berdarah-darah? Saya katakan saya tidak suka itu.
Dan saya berharap itu tidak pernah terjadi. Saya berdoa jangan ada perang. Ya Allah, boleh Anda katakan saya ini banci, silakan. Saya termasuk yang takut dan benci dengan perang. Namun ternyata hadis ini mengatakan pintu itulah pintu terakhir umat Islam yang mengantarkannya kepada izzatul Islam wal muslimin kembali. Dan itu mereka lakukan dalam keadaan mereka sudah benar-benar terdesak, terjepit, betul-betul coba antum lihat sekarang di Uyghur. Bagaimana nasib umat Islam? Rohingya, bagaimana nasib umat Islam? Palestina, Syria, Yaman. Sebutkan beberapa nasib negara-negara yang umat Islamnya ada di sana ditindas, dizalimi. Bagaimana nasibnya? Ternyata betul kata Rasulullah dalam hadis dari Abu Daud bahwa hanya jihad yang akan menjadikan kamu kembali dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak dengan jalan itu, kamu tidak akan pernah diberi oleh Allah kemuliaan. Kamu akan terus dihinakan oleh Allah dengan cara kamu dikuasai oleh lawan-lawan kamu, musuh-musuh kamu. Ternyata ini jalur terakhir, dan jalur itu memang tidak kita sukai, tidak kita inginkan. Saya mewakili suara dan perasaan antum semua, kecuali yang nggak normal, bahwa saya termasuk yang takut dengan perang. Antum takut tak? Takut? Normal. Saya takut perang dan benci. Benci ya, takut ya. Tapi kalau memang itu jalan satu-satunya yang dibukakan oleh Allah, hanya itu jalan satu-satunya yang diumumkan oleh para ulama, nggak ada lagi yang lain. Yang lari ke belakang termasuk melakukan satu di antara 7 dosa yang terbesar yang menyebabkan orang ini lama di dalam neraka jahanam. Salah satunya adalah lari dari medan tempur, dari medan jihad saat musuh sudah menyerang, saat musuh sudah membunuh, saat musuh sudah menghancurkan. Maka kita lari, kita sembunyi, kita tidak mau melawan. Maka saat itu kita termasuk al-firaru minaz zahfi. Satu di antara 7 terbesar dalam Islam ini adalah lari dari medan perang yang terbuka di depan matanya. Kalau memang itu jalannya, haram lari. Kalau itu yang terbuka, demi Allah belum ada sejarah mengatakan umat Islam pernah bisa dikalahkan dalam medan perang. Demi Allah, walaupun kita nggak punya senjata. Saya berharap semoga ini tidak pernah terjadi, amin. Tapi hadisnya begitu. Ayo, hadisnya begitu. Anda mau tidak mau, Anda siap nggak siap, Allah nggak akan tunggu Anda siap. Jika itu memang hadisnya, orang yang akan bertahan adalah yang ketika di ujian-ujian tadi itu dia mampu istiqomah. Ketika kena tampar dia bangkit lagi. Ketika dia jatuh dia bangun lagi. Dia tidak pernah berputus asa. Dia terus bangkit dan maju, sabar dan istiqomah. Di tangan mereka lah Allah percayakan itu, insya Allah ta'ala. Saudara-saudaraku, mudah-mudahan Indonesia tidak menjadi kancah pertumpahan darah, amin. Mudah-mudahan tidak ada pertumpahan darah, peperangan dan pembantaian di Indonesia, amin. Mudah-mudahan Allah balikkan keadaan seperti Allah membalikkan keadaan Firaun melawan Musa. Firaun dengan semua kekuatannya, Musa dengan segala kekurangan dan orang-orang yang bersamanya yang rakyat jelata. Ternyata tanpa harus ada pertumpahan darah, tanpa ada peperangan, Allah selamatkan Musa, Allah hancurkan Firaun dengan segala kekuatannya. Mudah-mudahan seperti itu yang terjadi di Indonesia ini, amin. Tapi kalau ternyata yang harus terjadi di Indonesia seperti Rasulullah dan para sahabatnya melawan kafirin Quraisy dan sekutu koalisi yang ada di Jazirah Arabia melawan Rasulullah dan para sahabat, jika itu jalan kita antara dua ini, antara jalannya Nabi Musa atau jalan Nabi Muhammad, ayo jalan yang mana yang mau? Katakan terserah Allah, gitu aja. Katakan terserah Allahu. Kalau jalannya Nabi Musa, alhamdulillah. Kalau jalannya Nabi Muhammad, insya takbir. Begitu, jangan gede takbirnya aja ya. Tapi betul nampak kan nanti. Manapun jalan yang Allah sudah siapkan untuk kita, istiqomahlah, sabarlah, optimislah. Jangan salahkan para pewaris Rasul. Insya Allah langkah mereka selama ini sudah benar. Jangan salahkan para ulama. Lepas tu ijtima' al-1, lepas tu ijtima' al-2, hasilnya kita kalah.
Kenapa pula ulama ini kalah-kalah salah-salahkan? Alhamdulillah, mereka sudah pandu kita dengan hati-hati, mereka sudah bimbing kita dengan benar. Yang penting sekarang sekali lagi istiqomahlah tuan-tuan. Nah, ibarat Allah yang kami muliakan, tadi saya disampaikan oleh Ustaz Ikna bahwa ya, waktu saya hanya sampai jam 9, kemudian dibuka ruang tanya jawab. Ya, silahkan kalau memang ada tanya di antara kita. Ini pertanyaan ini judulnya itu nanti subuh besok. Ya, jadi kalau saya jawab sekarang, sementara jawabannya memerlukan waktu 45 sampai 1 jam. Jadi hadir subuh besok. Amalan khusus saja. Kalau saya menyarankan adalah 1, tambahkan ilmumu tentang akidah dan tauhid dengan ulama-ulama Rabbani. 2, jangan jauh daripada komando para ulama, teruslah berjamaah. One ummah movement termasuk diantara yang menggerakkan kita dalam kebersamaan dan jamaah ini ya. Kemudian yang ketiga, sholat berjamaahmu 5 waktu kau jaga tepat waktu dimanapun berada ya. Yang keempat, kuatkan infakmu, kuatkan sedekahmu. Itu perintah Allah dalam surah Al-Maidah. Sholat berjamaah 5 waktu di masjid, kuatkan infak dan sedekah. Kemudian yang terpenting lagi setelah itu adalah amal-amalan sunat, yaitu tahajudmu dan doamu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikuatkan oleh Allah, dan jangan sampai kita termasuk yang futur dan lalu menjadi munafik dan musyrik. Nah. Ya, bahasanya bagus. Salah satu, bukan satu-satunya ya. Ya. Yang jelas enggak salah. Jamaah tabligh insyaallah tidak salah. Kalaupun dia punya kesalahan, mana ada jamaah pada masa ini yang tidak punya kesalahan. Tapi itu adalah salah satu di antara jamaah yang insyaallah lurus di akhir zaman ini. Begitu ya. Munafik itu memang terbagi 2. Ada munafik akbar, ada munafik asghar. Munafik akbar pelakunya kalau tidak tobat sampai dia mati, maka dia sudah kafir, kekal di neraka jahanam selama-lamanya, dan dia tidak boleh dimandikan, dia tidak boleh dikafani, tidak boleh disolatkan, dan jangan dikuburkan di kuburan orang Islam. Sementara kalau munafik asghar, munafik kecil, ini orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah bila berjanji tidak tepat ya, bila dia diberi amanah tidak menyalurkan amanah dengan benar, bila dia bicara banyak bohong. Itu yang kecil-kecil begitu. Ini yang kecil-kecil ini termasuk diantara. Tapi kalau lengkap semua, ada 5 itu, kalau 5-5-nya lengkap, pertanda dia sedang di dalam tubuhnya, di dalam hatinya sudah bersarang penyakit nifak akbar. Kalau 5-5-nya ada lengkap, karena munafikan khalisan, kata Nabi. Coba yang pertama tadi nih, kalau masih 1, 2, 3 nih masih munafik kecil nih. Tapi kalau 5-5-nya udah lengkap, munafik akbar, munafik sejati, karena di belakangnya ada sifat-sifat munafik yang terbesar, kelihatan dari yang 5 ini lengkap. Apa yang pertama? Idza hadatsa kadzaba, kalau dia bicara bohong. Idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia menyelisih janjinya. Idza tumina khana, kalau dia diberi amanah dia akan khianati amanah itu ya. Yang keempat, idza khasama fajara, apabila dia sudah membenci seseorang, dia siap buat dosa apapun demi agar yang dibenci itu bisa disakiti. Dan yang kelima, idza ahada ghadara, bila ia telah berjanji dalam pemerintahan, bila ia sudah berjanji dalam kekuasaan, maka dia akan ingkari janjinya itu. Kalau 5-5 ini sudah lengkap, kana munafiqan khalisan, itulah dia munafik sejati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang pemuda yang digergaji oleh Dajjal. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Siapa sih yang melarang bercita-cita untuk itu? Kan tidak ada. Bahkan memang seharusnya kita bercita-cita menjadi seperti pemuda itu. Tapi akankah kita pemuda itu? Saya pastikan tidak. Sama dengan Nabi Isa. Nabi Isa nanti kata Rasulullah, setelah fase kelima, Nabi Isa akan menikahi seorang wanita Arab, wanita muslimah Arab. Maka semua wanita-wanita muda sekarang bisa jadi dia berharap, mudah-mudahan saya, tidak sah-sah saja berharap akan dipersunting oleh Nabi Isa. Tapi masalahnya ternyata
Nabi Isa akan menikahi seorang muslimah mukminah Arab. Berarti nggak masuk wanita muslimah mukminah Jawa Barat. Nah, menjadi pemuda itu karena kata Rasulullah kita haram untuk berjumpa dengan Dajjal. Karena siapapun yang berjumpa dengan Dajjal dia pasti kafir. Kecuali dia berjumpanya bukan dia yang mau, tapi dia diseret oleh bala tentara Dajjal untuk menghadap ke arah Dajjal. Nah, ada cara-cara perlindungan dari kekuatan sihir Dajjal, hipnotis Dajjal, magic Dajjal, sehingga pemuda ini terlindungi dan imannya tetap terjaga. Itu memang ada. Nah, itu yang kita minta. Ya Allah, jika harus terpaksa aku berhadapan dengan Dajjal, kuatkan aku, lindungi aku. Nah, itu yang kita minta. Tapi kalau kita menjadi pemuda itu, sepertinya mungkin jauh panggang dari api, kata orang Padang. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jadikanlah kami umat-umat Rabbani ya Allah yang istiqomah dalam dakwah dan perjuangan ini, sabar dalam menghadapi berbagai macam ujian, baik ujian yang menyenangkan atau ujian yang menyakitkan. Ya Allah, tegarkan hati kami, kokohkanlah langkah kami ya Allah. Janganlah engkau biarkan kami mudah luntur, mudah kendur, mudah futur. Ya Allah, kami berlindung kepada engkau, bermental tempe, bersemangatkan kerupuk. Ya Allah, kami berlindung kepada engkau, mudah sekali menyerah. Oh ya Rabb kami yang kami ibadahi, jadikan kami tegar, memiliki hati yang kuat seperti tegarnya batu karang yang terhempas oleh ombak laut, mereka tetap istiqomah. Ya Allah, ya Rabb kami, jadikanlah kami di Indonesia ini ya Rabbana ke depan sebagai penentu bagi jalannya dakwah dan Islam ini ya Allah. Jadikanlah kami ke depan termasuk di antara yang mampu mewarnai jalan perjuangan dan sejarah masa depan ya Allah. Jadikanlah kami ke depan mampu memenangkan dakwah dan perjuangan ini ya Allah. Wahai Rabbal Alamin, wahai Rabbal Alamin, wahai Rabbal Alamin, kami memohon kepadamu, wujudkanlah surat At-Taubah ayat 14 melalui kami ya Allah. Engkau berfirman di dalam ayat itu, qatiluhum yu'adzibuhumullah biaidikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Perangi mereka dengan tangan-tangan kamu, maka azab yang kamu mintakan kepada Allah agar ditimpakan kepada musuh-musuhmu, Allah turunkan dan Allah salurkan melalui tangan-tangan kamu yang berperang melawan mereka. Allah akan hinakan musuh-musuhmu dengan tangan kamu. Allah akan tolong kamu dalam memerangi mereka, dan dengan itu Allah obati rasa sakit yang ada di dalam dada orang-orang yang beriman. Ya Allah, jadikanlah surat At-Taubah ayat 14 ini adalah kami orang-orangnya ya Allah. Kami orang-orangnya ya Allah yang akan menyalurkan azabmu kepada musuh-musuhmu dan musuh kami, musuh dakwah dan kebenaran ini ya Allah. Ya Allah, kami memohon kesembuhan untuk rasa sakit yang bersangatan di dada kami melalui tangan kami sendiri ya Allah. Wahai Rabbana, sesuai dengan engkau firmankan dalam surah At-Taubah ayat 14, dan jadikan kami orang-orang yang tegar dalam menghadapi hari-hari yang berat itu kelak ya Allah, menyongsong kemenangan, menyongsong kemenangan, menyongsong kejayaan dan menyongsong kemerdekaan sejati ya Allah di muka bumimu ini. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Ya Allah, istiqomahkan kami sampai kami menghembuskan nafas terakhir kami, dan berilah kami rezeki termulia dalam hidup kami, syahid di akhir hayat kami. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.